Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, selamat kita bertemu kembali dalam pembelajaran online kali ini. Pada pembelajaran online kali ini, kita akan membahas di tema yang 8, tetapi pada subtema yang kedua, yaitu perubahan lingkungan. Jadi kita masuk kepada subtema yang kedua pada tema yang ke-8. Untuk kali ini, maka pokok pembelajarannya adalah pokok pembelajaran yang pertama. Pada subtema yang kedua, pembelajaran yang pertama. Oke, mohon kalian persiapkan bukunya, persiapan alat tulisnya. Ya, jika kalian sudah siap, mari kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Silahkan kalian buka bukunya. Oke, kalian silahkan buka buku tema 8-nya. Kali ini masuk ke subtema yang kedua, perubahan lingkungan. Ya, halaman 52. Kalian buka, kemudian buka halaman 53, kita masuk pada pembelajaran yang pertama. Oke. Pada pembelajaran yang tema kedua ini, subtema yang kedua, yaitu perubahan lingkungan, pada pembelajaran yang pertama, kita akan belajar tentang difokuskan pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Jadi cuma ada 2 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada pembelajaran yang pertama ini ada 3 poin. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dengan benar. 3. Melalui kegiatan mencoba, siswa mampu membuat kesimpulan tentang terjadinya air tanah dan air permukaan. Nah ini. Jadi pada pembelajaran yang pertama ini, kalian usahakan tadi memahami dari ketiga poin yang akan kita bahas. Oke anak-anakku, langsung saja kita mulai. Silakan buka buku pembelajaran yang pertamanya. Nah, di sini ada bacaan ya. Bapak ulang kembali. Dalam setiap bacaan, kita akan disuguhkan apakah bacaan itu termasuk bacaan fiksi atau non-fiksi. Ya. Sebelumnya kita udah belajar ya, itu apa itu fiksi dan apa itu non-fiksi. Kita mengulang sedikit kembali. Ya. Atau karangan berupa fiksi adalah karangan yang berupa rekayasa atau fiksi itu artinya karangan yang berupa hayalan tidak sebenarnya. Ya. Contoh yang karangan fiksi, contohnya cerita binatang atau cerita dongeng, itu termasuk cerita fiksi. Jadi tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang kedua yaitu karangan non-fiksi. Apa itu karangan non-fiksi? Karangan non-fiksi adalah sebaliknya, karangan yang fakta atau sesuai dengan kenyataan. Ada buktinya, tidak bohong. Dan bisa dibuktikan dengan tempatnya ada, kejadiannya ada, buktinya berupa gambar, ada buku-bukunya yang mendukung hal tersebut. Itu termasuk karangan non-fiksi. Oke, itu hanya sekitar mengingatkan kembali. Silahkan kalian buka bukunya di sini, kalian suguhkan tentang siklus air tanah. Silahkan kalian Bapak besarkan dulu, silahkan kalian buka, kalian baca ya. Kira-kira ini apa nih?
Kita udah tahu kan, ternyata ini adalah berupa bacaan non-fiksi. Jadi bacaan sesuai dengan kenyataan ya, dan bisa dibuktikan. Jadi ini termasuk bacaan siklus air tanah, ini termasuk bacaan non-fiksi. Nanti kalian harus bisa ya. Pada bacaan ini kita sebelum sudah kita lihat harus bisa mengurutkan peristiwanya ya. Oke, silakan kalian baca, ini ada berapa paragraf ya. Silakan kalian. Ini ya. Oke. Nah, jadi kan menunjukkan peristiwa non-fiksi. Jadi teks non-fiksi. Lihat. Nah, siklus air tanah. Jadi untuk mengidentifikasikan urutan peristiwa pada teks non-fiksi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di sini ada ya. Saya mengulang kembali. Yang pertama, baca teks non-fiksi tersebut dengan seksama. Seksama itu artinya dengan teliti, pelan-pelan, hingga kalian memahami. Dua, menentukan kalimat utama atau gagasan pokok setiap paragraf. Nah, ini penting ya. Tentukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragrafnya. Yang ketiga, tandai kata atau kalimat yang penting sebagai kata kunci. Jadi, dalam mengidentifikasikan suatu bacaan non-fiksi atau bukan non-fiksi, yang pertama, baca teks tersebut dengan seksama. Yang kedua, tentukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Pasti ada. Setiap paragraf mempunyai kalimat utama atau gagasan utama. Yang ketiga, tandai atau kata atau kalimat yang penting atau kata kunci pada setiap paragraf tersebut. Apa ini? Silakan kali sini. Siklus air tanah. Tadi sudah kita ya. Nah, ini peristiwa-peristiwanya. Siklus air tanah peristiwa. Ada 1, 2, ya ini kemungkinan ada berapa paragraf sih? 1, 2, 3. Contoh ini ya, peristiwanya ada 3, berarti ada 3 paragraf. Nah ini. Peristiwa pertama diambil dari paragraf yang pertama. Peristiwa yang kedua diambil dari paragraf yang kedua. Kalimat utamanya saja. Sekarang masuk ke IPA-nya, perubahan lingkungan. Nah, di sini tadi peristiwa pertama, kedua, dan ketiga tadi ya. Jadi kalian ambil ini dari setiap paragrafnya dari bacaan tersebut. Proses terjadinya air tanah ya. Air tanah itu berarti air yang menyerap di dalam tanah. Mulai dari siklus air yang dulu ya kan. Penguapan, kemudian pendinginan, kemudian turun hujan dan dia nyerap lagi ke tanah. Nah itu. Tolong kalian ingat-ingat kembali. Tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi kekurangan tersediaan air tanah. Apa faktor yang menyebabkan kekurangan? Ini kalian bisa lihat nanti. Tuliskan kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin kesediaan air tanah. Dan ini coba nanti ya. Nah ini. Ini kita lihat yang di buku satunya. Perubahan lingkungan, ini gambar ada 2 ya. Ini gambar A, ini banyak pohon. Ini ketika gambar B pohonnya tidak ada. Nah, siklus air tanah. Ini lihat. Coba besar di sini. Ini dulu sudah ya, siklus air itu sama air tanah. Jadi, nah air sini, air di permukaan bumi. Jadi air permukaan bumi itu air yang bisa dilihat oleh mata kita. Contohnya danau, lautan, kan bisa dilihat lautnya, airnya. Sedangkan air tanah itu air yang di dalam tanah ya. Kemudian di sini air di dalam permukaan bumi, ya menguapkan karena panas sinar matahari. Kemudian berkumpul menjadi awan, awan tebal. Di sini proses apa nih? Proses pendinginan.
Kemudian setelah awan tebal, hitam awan itu gelap, maka turun hujan. Nah, kemudian setelah turun hujan, air meresap ke dalam tanah. Air tanah terkumpul sebagai air cadangan. Nah, seperti ini. Jadi air tanah itu air yang terdapat di dalam tanah. Nah, ini. Oke. Ini faktor yang mempengaruhi berkurangnya air tanah. Ini. Silakan kalian bisa lihat di sini. Ini daerah resapan air. Jadi pohon itu sangat penting ya. Untuk apa? Untuk cadangan air. Ini faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah. Ya, penggunaan air yang berlebihan. Cara mengatasinya ada berkurangnya jumlah hutan, jelas ya. 3, pembangunan jalan, pembangunan aspal, pembukaan lahan untuk perumahan industri. Silahkan kalian tadi di sini ini pertanyaannya di sini. Proses terjadinya air tanah tadi ada siklusnya, ini faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sampai kegiatan yang kita lakukan untuk menjamin kesediaan air. Adalah faktor yang menyebabkan berkurangnya air tanah. Melakukan percobaan sini, lihat nih. Oke. Melakukan percobaan terbentuknya air tanah dan air permukaan. Apa itu air tanah dan air permukaan ya? Kalau air permukaan berarti air yang tampak di dalam tanah kita. Bukan air yang bisa dilihat oleh mata kita. Contohnya danau ya. Kemudian laut itu air permukaan. Sedangkan air dalam tanah, air tanah itu air yang di dalam tanah. Baru bisa dilihat ketika dibor atau dibuat sumur. Lihat kalian nanti di sini. Ini ada percobaannya. Nah, ini. Oke. Oke ya. Oh. Nah, tadi udah ada ya, kalian bisa lihat. Oke anak-anakku, jadi pembelajaran kali ini kita sudah lewati. Ya. Jadi pada pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran di pembelajaran yang pertama, di subtema yang kedua, di tema yang ke-8, kita bicara tentang belajar tentang bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesianya lebih difokuskan pada bagaimana kita cara memahami teks non-fiksi. Ya. Ada beberapa cara, bagaimana cara kita memahami peristiwa pada setiap bacaan, baik fiksi maupun non-fiksi. Yang pertama, baca teks tersebut dengan seksama, dengan teliti, dengan pelan, sehingga kalian mengerti. Yang kedua, cari kalimat utama atau gagasan utama dari setiap paragraf tersebut. Dan yang ketiga, cari kata kunci dari setiap kalimat pada paragraf tersebut. Kemudian, IPA-nya kita belajar tentang siklus air. Siklus air ya. Itu perputaran air. Ini kita bicara tentang air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah air yang bisa dilihat oleh mata kita. Jadi contohnya laut, danau, sungai, itu airnya bisa dilihat oleh kita. Maka itu air permukaan. Sedangkan air tanah adalah air yang ada di dalam tanah, yaitu meresap ketika hujan masuk ke dalam tanah. Kita akan belajar tentang bagaimana cara kita supaya air dalam tanah itu tetap ada, tetap banyak. Tadi kita udah lalui. Kemudian bagaimana caranya kita menjaga siklus air itu masih tetap banyak, sehingga kita tidak kekurangan ketika musim kering. Oke anak-anakku, cukup sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Bapak tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.